menjadi negara kedua dengan kasus tuberkulosis terbanyak di dunia. Hasil mencatat sedikitnya Kasus tuberkulosis infeksi di Indonesia masih meluas, terutama di Jakarta. Indonesia menempati posisi kedua. Kementerian Kesehatan menyebut ada potensi kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia masih menjadi masalah serius. Indonesia menempati posisi kedua dunia kasus TBC dengan perkiraan jumlah kasus 1 juta kasus. Pemberantasan penyakit menular. Penyakit menular merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat karena dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan dampak sosial. Dalam menghadapi ancaman tersebut, keberadaan hukum menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian, perlindungan, serta pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Kasus-kasus penyakit menular seperti influenza, tuberkulosis, HIV, hingga kejadian seperti pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pengendalian penyakit tidak dapat hanya mengandalkan upaya medis, tetapi juga dibutuhkan kerangka hukum yang mengatur tindakan pencegahan, pelaporan, penanganan wabah, serta pemberantasan aktivitas tertentu dalam melindungi keselamatan publik. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai dasar tindakan pemerintah sekaligus alat untuk menyeimbangkan hak individu dan kepentingan umum. Dasar hukumnya yaitu ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Dan keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Penjelasan konsepnya, dalam hukum pemberantasan penyakit menular, mengatur hubungan antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi wabah penyakit itu. Konsep utamanya yaitu kewajiban warga negara dalam menjamin keselamatan publik. Kedua, pembatasan hak individu yang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Ketiga, kewajiban masyarakat dalam melaporkan dan mematuhi prosedur kesehatan. Keempat, sanksi administratif yang maupun pidana bagi pihak yang menghalangi upaya penanggulangan penyakit menular. Contoh kasusnya, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan berdasarkan undang-undang kekarantinaan kesehatan seperti pembatasan sosial, kewajiban penggunaan masker, dan serta penegakan protokol kesehatan. Analisis hukumnya, kerangka hukum pemberantasan penyakit menular telah memberikan legitimasi bagi negara untuk bertindak cepat dalam keadaan darurat kesehatan. Namun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi tantangan seperti koordinasi antara lembaga, ketertiban sumber daya, dan ketidakpatuhan masyarakat. Selain itu, kebijakan pemberantasan hak individu selalu memperhatikan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan kebutuhan mendesak agar tidak melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum harus diperkuat agar respon terhadap kesehatan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan akuntabel. Kesimpulan dari materi ini, hukum memegang peranan penting dalam pemberantasan penyakit menular karena memberikan dasar tindakan batasan dan kewenangan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan kemasyarakatan. Kerangka hukum yang jelas, mungkin penanggulangan wabah dilakukan secara terstruktur atau terkoordinasi dan sesuai dengan standar publik. Dengan adanya hukum yang kuat dan implementasi yang konsisten, supaya pemberantasan penyakit menular dapat dilakukan secara efektif ke depannya antara pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem kesehatan yang tangguh dan responatif terhadap ancaman penyakit menular. Sekian, terima kasih.